Shalom anak-anak muda, teman-teman semuanya. Hari ini saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Saya mau membagikan firman Tuhan kepada saudara. Saya mau sharing tentang firman Tuhan kepada saudara. Dan khususnya hari ini bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi juga untuk semua kaum bapak, kaum ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah. Dan kiranya di vlog pribadi hari ini, di channel ini, di video ini, kita bisa mendapatkan berkat. Dan hari ini saya mau bahas mengenai satu topik yang jarang sebenarnya kita lihat, ya, tapi saya mau bahas ini, yaitu bangunlah cinta setelah jatuh cinta. Ya, bangunlah cinta setelah jatuh cinta. Ada banyak orang, ya, yang jatuh cinta. Pasti semua orang pernah jatuh cinta. Semua orang pernah mengalami yang rasanya jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu bisa dalam beberapa detik saja. Ketika misalnya kita melihat, misalnya saya melihat seorang wanita, ya, cantik, ya, dan dia takut akan Tuhan, dia seiman sama saya. Nggak usah lu cerita takut akan Tuhan, dia cantik gitu, ya. Kita bisa lihat, kita bisa langsung jatuh cinta sama dia. Ya, dalam beberapa menit kita ngobrol sama dia dan kita lihat dia baik, kita bisa jatuh cinta sama dia. Nah, jatuh cinta itu sebenarnya sangat mudah, jatuh cinta itu sebenarnya sangat gampang, jatuh cinta itu sebenarnya sangat simple, ya. Tetapi membangun cinta itu sulit, ya. Membangun cinta itu membutuhkan waktu yang panjang, dan membangun cinta itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Well, 1 bulan 2 bulan pacaran itu enak, 1 tahun pacaran pun itu enak. Setelah 1 tahun datang rasa bosan, datang orang-orang yang gak suka pada hubungan itu. Atau yang dalam pernikahan 1 tahun 2 tahun permulaan pernikahan semuanya rasanya indah, romantis. Tapi setelah itu, ketika pasangan sudah mulai tua, ketika mungkin ada terjadi sesuatu yang buruk, ketika ada kekurangan pasangan yang nampak, tentu itu akan menjadikan cinta kita mungkin bisa berkurang. Itu sebabnya kita perlu membangun cinta. Apa beda jatuh cinta dengan membangun cinta? Saya hari ini jelaskan bahwa sering kita mendengar kalau jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati itu namanya jatuh cinta. Kita lihat dia, ya, kita lihat bagaimana kepribadiannya, kita lihat bagaimana tutur kata, kita lihat bagaimana pembicaraan kita dengannya, kita lihat bagaimana pendidikan dia, kita lihat bagaimana penampilan dia, lalu apa yang kita lihat itu turun ke hati kita dan kita menimbulkan rasa cinta kita kepadanya. Itu namanya jatuh cinta. Jatuh cintanya, ya. Nah, kemudian apa bedanya membangun cinta? Nah, kalau jatuh cinta dari mata turun ke hati, maka kalau membangun cinta itu dari hati naik ke mata. Loh, kok bisa seperti itu? Iya. Jadi membangun cinta itu arti dari hati dulu. Dari hati dulu kita harus mencintainya. Kita tulus mencintainya karena kita memang mencintainya. Kita melihat dia baik, kita melihat dia itu terbaik untuk kita, bukan karena penampilannya, tapi karena dari hati kita. Jadi membangun cinta ini dari hati kita dulu. Dari hati kita harus betul-betul tulus mencintainya. Cinta kita itu sudah full kepadanya, cinta kita itu udah penuh kepadanya, dan cinta yang dari hati itu naik ke mata, sehingga bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keriputnya dia, ya, mungkin kalau sudah tua keriput, ya, mungkin dia jatuh bangkrut, dia susah, ya kan, kita lihat bagaimana keadaannya, kita lihat bagaimana kepribadian nampak kekurangannya, tapi karena memang dari dalam ini udah cinta, maka bagaimanapun kita lihat dia, kita tetap mencintainya. Banyak orang salah melangkah dalam pernikahan khususnya, apakah itu perceraian, perselingkuhan, karena apa? Karena tidak membangun cinta, karena tidak membangun kasih yang Tuhan berikan itu pada mereka. Karena dasar hidup daripada kasih pasangan suami istri itu adalah kasih Kristus, dan kita harus membangun cinta agar apa? Agar kehidupan kita semakin baik, ya. Apakah ada dasar Alkitab yang mengatakan demikian? Ada, tentunya. Bagaimana kita harus menjadi lebih baik. Hari ini saya mau baca dari Amsal 4 ayat 18. Di situ dijelaskan bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang beriman yang lebih baik. Ya, Amsal 4 ayatnya yang ke-18. Di situ dituliskan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Jadi jalan orang benar, kehidupan orang benar itu harus bertambah baik. Dari hari ke hari, harus bertambah baik. Jadi kita harus melatih diri kita untuk membangun cinta itu dengan pasangan kita. Bukan berarti karena kita udah yakin sama dia, mungkin dia masih pacaran, kita nggak bisa langsung seperti itu. Kita harus bangun cinta itu. Sehingga bagaimanapun keadaan dia, kita bisa menerima dia. Karena pernikahan itu adalah bukan hal yang mudah. Ya, pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada masalah. Jangan katakan tidak ada masalah dalam pernikahan. No, itu adalah kesalahan yang besar. Masalah akan selalu datang dalam hubungan. Dalam suatu hubungan akan datang sebuah masalah. Tapi bagaimana supaya kita bisa membangun cinta? Bagaimana supaya kita itu betul-betul bisa tulus mencintai dia dan kita bisa menerimanya apa adanya, dan bagaimana keadaan dia, kita masih bisa menerima dia. Hari ini saya mau baca lagi satu cerita di Alkitab. Ya, bagaimana cara kita agar kita itu bisa membangun cinta, ya. Perkawinan di Kana. Kita belajar dari perkawinan di Kana. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Anggurnya kian lama makin manis. Anggurnya makin lama makin baik. Bukan karena siapa-siapa kecuali Yesus. Itu sebabnya dalam suatu hubungan, dalam membina hubungan, penting sekali kita itu melibatkan Tuhan dalam hubungan kita. Apa artinya melibatkan Tuhan dalam hubungan kita? Yang pertama, kita harus menjaga kekudusan kita. Kekudusan di sini bukan berarti saat pacaran saya, tapi waktu kita sudah berumah tangga nantinya. Kekudusan arti kita tetap setia kepada pasangan kita. Itu yang pertama, kita harus menjaga kekudusan kita. Yang kedua, setiap ada masalah, setiap ada persoalan, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita harus betul-betul melibatkan Tuhan, membawa Tuhan masuk ke dalam rumah tangga kita, ke dalam keluarga kita. Ya, jadi yang pertama tadi kita harus menjaga kekudusan kita. Yang kedua, kita harus membawa Yesus masuk ke dalam rumah tangga kita. Setiap ada masalah, kita undang Tuhan datang. Kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, bangunlah mesbah doa di keluarga kita. Bangunlah mesbah doa di rumah tangga kita. Bangunlah mesbah doa di hubungan kita. Karena apa? Karena ketika kita membangun mesbah doa, ketika kita membangun pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Alkitab berkata ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Kita membangun takhta untuk Tuhan bersemayam. Itu sebabnya penting sekali dalam satu hubungan melibatkan Tuhan. Yang pertama, jaga kekudusan. Yang kedua, berdoa setiap ada masalah. Berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga, bangun mesbah doa kita. Bangun puji-pujian kepada Tuhan. Bangun altar untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, biarlah kiranya kita bisa membangun cinta. Dan semakin hari, hubungan kita, baik itu pernikahan, baik itu pacaran, makin manis. Seperti anggur yang di perkawinan Kana. Mari kita respon firman Tuhan ini. Mari kita buat keputusan untuk kita betul-betul melibatkan Tuhan untuk membangun cinta. Sehingga cinta kita itu bukan lagi dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Apapun, bagaimanapun kondisi pasangan kita, kita harus tetap mencintai dia. Karena memang dari hati ini, memang tulus mencintainya. Dan satu lagi, libatkanlah Tuhan dalam hubungan kita. Karena
dengan melibatkan Tuhan, maka akan ada berkat dalam hubungan itu. Dan dasar dari hubungan itu adalah kasih. Kasih Kristus yang pastinya. Kiranya video ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like. Kemudian saudara boleh komen, saudara boleh share ke teman-teman saudara, ke sahabat-sahabat saudara, atau kepada orang-orang yang sedang terlibat dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Mari kita jadi berkat. Amin. Dan kiranya Tuhan Yesus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, yang menguatkan pesan ini, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.